Untuk Februari kita memperkirakan memang inflasi akan kecenderungan flat ya. Perkiraan pasar tuh ya, antara 0% sampai 0,1%. Nah, jadi secara year on year juga kisarannya hanya sekitar 5,3% ya, sedikit naik dari posisi Januari yang 5,25%. Nah, kelihatannya memang harga makanan kecenderungan relatif terkendali di bulan Februari ini, dan juga ada beberapa komoditas makanan yang harganya turun ya, contohnya ayam, ya, sapi, telur, tapi sisanya naik tadi yang seperti katakan Mas Bram, contohnya tadi beras tadi memang dari bulan November itu kita lihat memang kecenderungan harganya meningkat ya. Ini mungkin kaitannya juga dengan harga internasionalnya juga yang kecenderungan meningkat, dan ada kaitannya juga mungkin dengan fertilizer ya, dengan pupuk juga ini yang harganya meningkat. Lalu juga kita lihat cabai merah itu juga harganya ini mungkin pengaruh musiman juga ya. Memang kita lihat nih musim penghujan ini kelihatannya agak extended nih. Dan ini biasanya akan mempengaruhi untuk fresh vegetable seperti apa cabai ya. Jadi cabai ini harganya, cabai keriting maupun cabai merah ini kecenderungannya masih cukup tinggi. Tapi sejauh ini kita lihat harga relatif stabil, dan yang perlu diperhatikan sebenarnya core inflation-nya juga relatif rendah ya untuk untuk bulan Februari ini kita perkiraan inflasi inti itu hanya sekitar 3,2%. Jadi month on month-nya juga relatif rendah ya, sekitar 0,3%, dan ini memang yang kita khawatirkan pengaruhnya ke demand ya. Jadi kalau core inflation terlalu rendah memang sisi baiknya inflasi rendah, sisi buruknya kita khawatir pengaruhnya ke demand, mungkin daya beli masyarakat ini juga mungkin belum signifikan meningkat. Apalagi kita tahu baru di Januari ya pemerintah menaikkan UMR, sedangkan untuk gaji yang lain, sektor-sektor lain kelihatannya masih akan lagging ya, kemungkinan paling cepat di bulan Maret atau April, Mas Bram. Oke, baik. Anda mengatakan tadi core inflation kita masih cukup terjaga begitu ya, walaupun andai kalau misalnya lebih rendah lagi yang dikhawatirkan adalah pengaruh demand-nya yang mana juga akan terkikis begitu Pak David. Sebetulnya Anda mengamati secara daya beli masyarakat di sejauh ini di sepanjang 2023 ini yang mana hingga Februari 2023, Anda melihatnya daya beli kita apakah masih terjaga dan potensi apa ke depannya? Anda memang inflasi masih terus mengalami kenaikan atau justru malah melambat, Pak Devet? Ya, memang kecenderungannya setelah kenaikan harga BBM tahun lalu di bulan September ya, ini memang kecenderungan daya belinya agak menurun ya. Apalagi ada beberapa sektor yang terpukul, ini secara makro beberapa sektor terpukul karena penurunan permintaan global ya. Ini ada pengaruhnya. Yang ketiga juga mungkin daya beli di luar Jawa ini akan sedikit terpengaruh karena harga komoditas juga kecenderungannya menurun. Sejak kuartal 3 tahun lalu harga batu bara yang relatif tinggi sampai akhir tahun, ternyata di bulan Februari ini juga kecenderungannya menurun. Ini juga tentunya akan mempengaruhi ya pendapatan masyarakat di luar Jawa terutama ya. Di sisi lain tadi ya, dari sisi gaji atau upah UMR itu kan baru naik di Januari, sedangkan yang sektor-sektor lain itu kemungkinan baru menjelang Lebaran nanti akan ada peningkatan ya. Nah, kita berharap ke depan menjelang Lebaran di April itu daya beli masyarakat akan cenderung meningkat setelah adjustment dari salary, juga kita berharap dari THR tentunya. Nah, jadi pengaruh musiman itu akan menambah daya beli masyarakat juga ya, kita harap di dalam 2-3 bulan ke depan. Oke, kita bicara terkait pengaruh musiman dan juga momentum sebetulnya ya, ada Ramadan dan juga Idul Fitri yang mana akan dijelang di Maret ataupun di bulan April ini. Nah, melihat juga yang mana juga biasanya di bulan momentum begitu di bulan Ramadan dan juga Idul Fitri ini demand-nya naik dan juga harga-harga bahan pokok juga ikut naik. Tapi kita lihat juga di mana ada momen juga terkait ada panen raya di bulan Maret yang mana juga diproyeksikan untuk beras dalam pasokan yang surplus. Apakah ini juga mampu menekan inflasi kita merangkak naik, Pak David?
Ya mudah-mudahan harga terutama bahan makanan ya yang memangnya besar dalam perhitungan inflasi itu tetap stabil, terutama beras juga seperti katakan Mas Bram. Tapi perlu tetap waspada untuk distribusinya ya, karena ini pengaruh cuaca susah diduga. Apalagi kalau misalnya menjelang masa panen itu memang di awal panen hujan atau apa namanya cuaca yang basah itu bagus untuk padi ya. Tapi kalau dia menjelang panen cuacanya masih basah ya kecenderungannya bisa malah bermasalah bahkan busuk